Jangan pulang lewat jalan ini setelah jam 9 malam. Bukan karena gelap, tapi karena ada yang jaga. Dan kalau dia lihat kamu, dia bakal nyari terus sampai dia yakin kamu bukan orang yang dia kejar. Ini adalah cerita nyata dari warga perbatasan Wonogiri, yaitu Pacitan. Assalamualaikum, selamat datang di channel Misteri Ziarah Rohani. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kadang kita merasa sendirian di tempat asing, tapi sebenarnya kita sedang dijaga. Ada hal-hal yang memang tidak boleh kita lihat, dan ada hal-hal yang sengaja ditunjukkan supaya kita lebih hati-hati. Orang desa biasanya punya aturan yang kelihatannya aneh, tapi kalau kamu tanya pelan-pelan, selalu ada sejarah panjang di baliknya. Dan cerita yang mau aku sampaikan ini bukan cerita karangan, ini cerita beneran, urban legend yang sampai sekarang masih diceritain warga di sekitar perbatasan Wonogiri, Pacitan. Namaku Raka, nama samaran. Waktu itu aku umur 26 tahun. Aku kerja di proyek renovasi sekolah dasar negeri di sebuah desa kecil yang lokasinya agak jauh dari pemukiman besar. Proyeknya sederhana, bangun tambahan kelas dan toiletnya. Awalnya aku pikir desa itu biasa-biasa saja. Sawahnya luas, hutan jati di kiri kanan jalan, warga ramah. Tapi sejak malam pertama, aku langsung sadar bahwa desa ini berbeda dan menyimpan misteri. Bukan auranya, bukan hawanya, tapi cara warga memandang jalan utama desa saat matahari mulai turun. Seolah-olah jalan itu punya jam operasionalnya sendiri. Aku tinggal di rumah seorang warga, Pak Darmin namanya. Lelaki setengah baya, sopan dan kalem. Ia tinggal berdua dengan istrinya, Bu Suri. Rumahnya sederhana tapi bersih. Hari pertama aku tinggal, semuanya kelihatan normal. Tapi begitu malam datang, tepat jam 7:30, aku melihat kebiasaan janggal. Semua lampu rumah di desa itu diredupkan, bukan dimatikan, tapi sengaja dibikin temaram. Aku bertanya, "Pak, ini memang kebiasaan warga ya? Lampunya kok diredupin semua?" Pak Darmin cuma jawab singkat, "Iya mas, biar nggak terlalu kelihatan dari jalan." "Kenapa memangnya pak?" Dia diam sebentar. Sambil nutup pintu pelan, dia bilang, "Di desa ini ada aturan. Pokoknya kalau sudah jam 9, jangan ada yang di luar." Aku pikir ucapan Pak Darmin hanya bercanda. "Kenapa pak?" Dia menelan ludah lalu bilang pelan, "Karena penjaganya akan keluar." Aku sempat tertawa kecil. Kupikir cuma mitos untuk nakutin anak-anak kecil. Tapi Pak Darmin gak ikut ketawa. Matanya serius, bahkan agak nunduk. "Penjaga apa pak?" Dia jawab pelan banget, "Bukan manusia." Dan jujur, dari cara dia ngomong, aku langsung merasa ini bukanlah lelucon. Pagi harinya, desa kembali normal. Anak-anak sekolah teriak-teriak, bapak-bapak pergi ke ladang, ibu-ibu nyapu halaman rumah. Gak ada tanda-tanda desa ini punya cerita gelap. Tapi saat aku ngobrol dengan beberapa warga, mereka semua menghindar kalau aku mulai nanya soal aturan jam 9. Bahkan ada yang langsung bilang, "Mas, jangan tanya-tanya soal itu. Kalau belum waktunya tahu,
nanti kamu akan tahu sendiri. Dan kalimat itu yang bikin aku semakin penasaran. Aku tipe orang yang keras kepala. Kalau dilarang sesuatu tanpa alasan yang jelas, biasanya aku justru makin kepingin tahu. Dan pada hari itu aku pulang agak terlambat. Hari keempat di desa, pekerjaan agak mundur karena semen datang telat. Tim baru selesai bersih-bersih dan menutup peralatan sekitar jam 9:15. Temanku Bagas bilang, "Raka, udahlah kamu nginep aja di base camp, lanjut besok pagi." "Gak bisa," jawabku. "Aku sudah janji bantu Pak Darmin angkat kayu." Bagas geleng-geleng. "Ya sudah, tapi jangan lewat jalan utama ya, lewat yang belakang, lewat musola." Aku heran, memangnya bedanya apa? Dia cuma bilang, "Nanti kamu akan tahu sendiri." Dan jujur, itu kalimat yang paling males aku dengar malam itu. Aku beneran gak tahu itu akan jadi malam terburuk dalam hidupku. Aku naik motor pelan-pelan, jalan masih basah bekas hujan. Lampu-lampu rumah semuanya redup. Ayam-ayam sudah diam, anjing pun gak ada yang menggonggong. Gak ada suara sama sekali. Sampai-sampai suara mesin motor sendiri terasa terlalu keras. Aku baru melewati pos ronda ketika mataku menangkap sesuatu di ujung jalan. Ada kabut, padahal habis hujan, bukan hawa dingin, tapi kabut itu membentuk gumpalan di satu titik. Makin lama makin melebar. Motorku otomatis melambat. Di tengah kabut itu ada siluet seseorang. Awalnya kupikir warga yang pulang ronda, tapi langkahnya terlalu lambat dan bentuk tubuhnya terlalu tinggi. Bukan tinggi seperti laki-laki tinggi biasa, tapi tinggi nggak normal. Bayangannya menjulang. Makin aku dekat, makin bentuk itu kelihatan jelas. Kakinya panjang, tapi seperti nggak menyentuh tanah sepenuhnya. Badannya kurus, dadanya cekung, dan kepalanya panjang ke belakang, seperti tengkorak yang ditarik. Aku berhenti total, nafasku tercekat, jantungku seolah hendak lepas dari tempatnya. Makhluk itu berhenti juga, lalu ia menoleh ke arahku. Dan aku melihat matanya, 2 titik cahaya putih, bukan seperti mata orang, lebih kayak cahaya dari dalam tubuh. Badanku langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Aku mau putar balik, tapi tanganku gemetar, napasku tersengal. Tiba-tiba dari arah kanan ada suara orang berteriak, "Raka!" Aku kaget sampai hampir terjatuh. Ketika aku nengok, ternyata Pak Darmin. Wajahnya panik bukan main. "Cepat masuk!" Dia narik lenganku keras. Motor ditinggal begitu saja. Baru saja pintu rumah warga ditutup, aku mendengar suara berat melewati depan rumah. Duk, duk, duk. Kayak tanah diinjak makhluk besar. Lalu suara lain, srek, 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 kayak besi panjang digeret di tanah. Aku merapat ke dinding sambil gemetaran. Warga rumah itu berbisik pelan, "Itu penjaga jalan, dia keluar kalau ada yang melanggar jamnya." Dan malam itu aku sadar aturan desa ini bukan sekedar cerita. Setelah makhluk itu menjauh, barulah Pak Darmin buka suara. Dia cerita perlahan, suaranya gemetar. "Mas, dulu di desa ini ada kejadian, ada pembunuhan. Mayatnya nggak pernah ditemukan. Orang yang membunuh kabur
lewat jalan yang sama Mas lewatin tadi. Orang yang membunuh kabur lewat jalan yang sama Mas yang lewatin tadi. Aku nelan ludah. Terus sejak saat itu, tiap malam Jumat sampai sekarang ada yang jaga jalan itu. Warga nyebutnya sing duwe dalan atau penunggu jalan. Aku masih berpikir logis, apa mungkin itu cuma orang yang pakai kostum atau Pak Darmin langsung geleng-geleng. Mas, wujudnya nggak bisa ditiru manusia. Aku diam. Dan kalau dia sudah lihat seseorang, dia bakal nyari terus sampai yakin orang itu bukan pelakunya atau sampai orang itu hilang. Sejak malam itu, aku mulai diikuti. Setelah kembali ke rumah Pak Darmin, aku kira semuanya bakal aman, tapi ternyata aku salah. Semalam setelah kejadian, jam sekitar 2 dini hari, aku kebangun karena dengar suara napas panjang dari arah jendela kamar. Pelan tapi jelas. Aku pikir itu cuma angin, tapi tiba-tiba ada suara lain. Suara yang bikin darahku langsung dingin, karena suara itu seperti memanggil namaku. Raka. Pelan, serak, seperti suara sesuatu yang baru belajar ngomong. Aku langsung duduk tegak, keringat dingin bercucuran. Aku merapat ke dinding, suara itu semakin dekat. Raka. Ada bayangan tinggi melintas pelan di jendela. Bayangannya sampai ke atap. Aku langsung tarik selimut, gemetaran sambil baca doa apapun yang aku ingat. Paginya aku bilang sama Pak Darmin, mukanya langsung pucat. Berarti dia sudah tahu wajah Mas, dan sekarang dia mencari kepastian. Kepastian apa Pak maksudnya? Silahkan like dan subscribe ya guys. Kita akan lanjut di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.